minute. Who are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dengan NIM 2311200463. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Asari SHLLM, yaitu selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata. Adapun tugas yang diberikan kepada kami yaitu menjelaskan apa itu kompetensi dan juga apa itu kumulasi. Untuk membahasnya lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa sih itu kompetensi dalam hukum acara perdata. Jadi, kompetensi dalam hukum acara perdata adalah kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan juga memutus perkara sesuai pada jenis tingkatan pengadilan serta wilayah hukumnya. Lalu, kompetensi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kompetensi absolut, yang kedua ada kompetensi relatif. Kompetensi absolut sendiri adalah jenis peradilan yang memiliki wewenang mutlak. Nah, di mana untuk menangani suatu perkara secara tertentu dan spesifik. Jadi, peradilan lain tidak bisa ikut campur dalam menangani kasus tersebut atau perkara tersebut karena tidak bisa digantikan oleh peradilan lain. Contoh kompetensi absolut lembaga peradilan adalah kasus perceraian yang hanya bisa ditangani oleh peradilan agama dan tidak bisa ditangani oleh peradilan umum atau peradilan lainnya. Contoh peradilan lainnya yaitu ada peradilan militer dan juga peradilan tata usaha negara. Lalu yang kedua ada kompetensi relatif, yang dimana pengertiannya sendiri adalah kompetensi relatif adalah jenis pengadilan yang memiliki wewenang untuk menangani kasus sejenis atau kasus yang berkaitan yang berada di dalam wilayah badan peradilan tersebut. Contohnya adalah kasus kriminal yang terjadi di daerah Wundulako, maka lembaga peradilan yang berwewenang untuk menangani kasus ini adalah Pengadilan Negeri Kolaka. Karena Wundulako merupakan wilayah wewenang dari lembaga Pengadilan Negeri Kolaka. Jadi, perbedaan antara kompetensi absolut dan relatif adalah kompetensi absolut memiliki kewenangan atas suatu perkara menurut materi objek perkara yang spesifik, sedangkan kompetensi relatif memiliki kewenangan mengadili suatu perkara sesuai dengan jenis wilayah hukumnya. Karena tadi kita sudah bahas tentang kompetensi, maka sekarang kita akan bahas kumulasi. Jadi, apa sih itu kumulasi? Jadi, kumulasi dalam hukum acara adalah penggabungan beberapa tuntutan, atau gugatan yang menjadi satu. Kumulasi juga dapat diartikan sebagai penyatuan atau timbunan. Adapun fungsi kumulasi yang pertama adalah gugatan dapat mempermudah jalannya persidangan. Terus yang kedua, menghindari keputusan yang saling bertentangan. Yang ketiga, menghemat waktu, biaya, tenaga, dan bersama dengan kompetensi. Kumulasi juga dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kumulasi objektif, yang kedua ada kumulasi subjektif. Kumulasi objektif sendiri adalah penggabungan beberapa tuntutan hukum yang berbeda namun terkait. Oleh seseorang penggugat dalam satu gugatan kepada satu atau lebih tergugat. Contohnya, seorang penggugat dapat mengajukan gugatan terkait utang piutang, kerusakan barang, dan pelanggaran kontrak dalam suatu gugatan yang sama. Misal, jika ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, maka pelanggaran tersebut bisa digabungkan menjadi satu putusan atau satu gugatan. Lalu selanjutnya ada kumulasi subjektif, yang dimana kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi subjektif ini
dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu beberapa penggugat menghadapi satu tergugat atau lebih, terus yang kedua satu penggugat menghadapi beberapa tergugat, lalu beberapa penggugat menghadapi beberapa tergugat. Nah, kumulasi subjektif ini dapat dilakukan jika di antara penggugat atau tergugat memiliki hubungan hukum. Contoh perkara yang dapat dikumulasikan adalah yang pertama ada penguasaan anak, yang kedua ada nafkah anak, yang ketiga ada nafkah istri dan harta bersama suami istri. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.